Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Saiz Harahap dengan NIM 048770837, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Medan. Kali ini saya akan melanjutkan dari tugas 3 tentang basis data yang sebelumnya yang sudah saya kerjakan untuk praktikum transaksi di part pertama. Jadi untuk selanjutnya ini adalah part kedua, yaitu tentang replikasi dari master slave. Jadi untuk itu langkah yang pertama adalah buka localhost yang sebelumnya base yang sudah kita buat ya. Pilih replikasi untuk menjalankan replikasi ya. Lalu di sini kita pilih yang configure it. Kita klik. Nah, setelah seperti ini, kita pilih yang abaikan semua base data. Replication, lalu pilih base data yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini saya membuat database rumah sakit. Lalu kita copy yang server ini. Kita copy, lalu buka control panel exam. Lalu buka config dari MySQL. Setelah lalu pilih my ini, copy dari 4 baris ini, lalu kita buka dari control panel exam, lalu configure my ini. Configure my ini, lalu kita copy paste ke sini. Nah, seperti ini. Untuk 4 baris yang sudah kita copy tadi pada database di localhost. Lalu kita close, lalu klik save. Lalu setelah itu kita buka lagi control panelnya, lalu kita reset control panel examnya, yaitu dengan men-stop MySQL, lalu mengklik start lagi. Nah, jika berhasil makanya seperti ini dia akan jalan. Lalu setelah itu kembali ke localhost, lalu klik kirim. Lalu tampilannya akan seperti ini. Lalu kita show primary status. Jadi tampilannya akan seperti ini ya. Show primary statusnya muncul seperti ini. Lalu kita akan membuat user akun baru, yaitu di sini klik akun pengguna. Lalu create new, add user akun. Di sini kita buat nama penggunanya itu
tugas 3. Di sini nama pemilik, untuk IP-nya dari Ubuntu. Saya di sini IP saya 10.02.15. Jadi untuk nama pemilik, lalu untuk passwordnya kita buat saja. Lalu kita pilih di sini replication client dan replication slave. Lalu pilih di sini replication client slave. Setelah diisi, lalu kita klik kirim. Tunggu prosesnya. Nah, di sini untuk pengguna baru telah ditambahkan. Sini klik simpan saja. Nah, di sini untuk pengguna barunya sudah ditambahkan ya. Sini. Lalu setelah itu klik database yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita pilih ekspor di sini. Ekspor. Lalu kita buat formatnya dari SQL ya. Lalu kita ekspor. Nah, di sini sudah tersimpan. Sebelumnya juga saya sudah coba ekspor. Kita buka terminal, lalu ketik cd opt lem. Nah, setelah kita buat cd lalu kita enter, lalu kita ketikkan ls, lalu kita buka, kita buat sudo manager linux run, kita copy paste, lalu setelah tampilan examnya terbuka seperti ini, lalu setelah itu selanjutnya kita buka untuk MySQL-nya. Di sini kita aktifkan untuk Apache
dan MySQL-nya sampai dia berwarna hijau. Setelah sudah berwarna hijau untuk MySQL dan Apache-nya, lalu selanjutnya kita membuka localhost pada browser. Lalu kita cari localhost. Nah, setelah terbuka seperti ini, selanjutnya localhost-nya terbuka pada browser Ubuntu, maka selanjutnya klik import. Lalu kita pindahkan dulu tadi file dari yang sudah kita ekspor sebelumnya di Windows atau master. Untuk file SQL-nya, location, untuk localhost-nya pada Ubuntu, maka saya akan mendownload untuk file dari SQL yang telah saya ekspor tadi, saya masukkan ke dalam Google Drive. Saya download di sini terlebih dahulu. Nah, sudah tersimpan. Lalu host, lalu yang pertama tadi kita klik download. Nah, di sini rumah sakit SQL, select. Di folder penyimpanan yang sudah saya download dari Google Drive, file SQL yang sebelumnya saya upload. Jadi di sini selanjutnya klik import. Nah, setelah kita coba, di sini saya sudah berhasil mengimpor dari database yang sebelumnya yang sudah saya upload ke Google Drive. Saya tidak menggunakan file media drive seperti flash disk, saya upload ke Google Drive. Lalu setelah terimpor seperti ini, maka tampilannya seperti ini ya. Untuk tabelnya dia setelah itu kita akan melakukan replication. Kita akan mengcopy server ID dari replikasi komputer 2 yaitu dari Ubuntu. Di sini kita akan mengcopinya. Lalu buka exam dari Ubuntu. Ini untuk MySQL-nya, selanjutnya kita melakukan konfigurasi, yaitu buka lalu yes.
Setelah itu cari server ID 2 di sini. Jika ada tanda pagar seperti ini, maka hapus saja. Lalu kita copy untuk file yang tadi ya, sini. Lalu kita buat replicate do sama dengan database rumah sakit 1. Nah, untuk jadinya seperti ini dia. Kita buka terminal. Jadi di sini untuk file CNF-nya kita buka open terminal. Lalu klik cd opt lem etc. Lalu klik enter. Lalu ketik ls. Lalu kita sudo chmod rwx my.cnf. Kita masukkan password dari Ubuntu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oh, Bobby. Lalu di sini sudah berhasil untuk melakukan pengubahan akses MyFile CNF dari read only ke read write. Setelah itu kemudian kita ke control panel MySQL. Selanjutnya kita akan merestart service dari MySQL. Itu klik restart dan Apache-nya. Selanjutnya setelah service berhasil di restart, kembali ke halaman replikasi dan klik go. Sini sudah kembali restart untuk MySQL-nya ya. Lalu di sini kita kembali pada menu replikasi pada localhost. Localhost phpMyAdmin.
refresh. Di sini kita masukkan tadi tugas 3, lalu passwordnya kan, ini passwordnya tadi. Lalu untuk hostnya kita lihat di sini ya 10.0.215. Ini untuk host dari IP sistem Ubuntu-nya. Lalu kita kembali lagi ke sini, ke host. Setelah itu namanya, passwordnya dan portnya. Setelah itu kita klik go. Nah, di sini connection to server disabled is enable admin configuration. Oke. Nah, di sini saya sudah mengaktifkan enable pada file config default pada terminal seperti ini. Bilang php admin libraries sudo chmod apples rwsx config default php. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita pergi ke file terlebih dahulu untuk mengakses file config default tadi yang sudah kita buat pada terminal. Lalu di sini pilih order file, order location, komputer, lalu pilih OPG, lem, lalu libraries, phpMyAdmin, lalu libraries, lalu ke config default php. Lalu di sini kita ubah jadi true ya. Setelah diubah jadi true, setelah diubah jadi true, selanjutnya kita klik save. Tapi sebelum itu kita copy dulu ini.
lalu klik save. Lalu kita tutup, lalu kita akses lagi MySQL, lalu kita restart lagi sini. Oke, komputer 1 untuk mengecek show master pada menu replikasi. Show primary status. Nah, ini untuk variabelnya sudah keluar ya. Selanjutnya kita membuka terminal pada Ubuntu 2, Ubuntu komputer 2, Ubuntu, yaitu ketik cd /opt /lem /bin, lalu kita sudo titik /mysql view root. Sudo mysql, lalu kita masukkan untuk masuk dari user Ubuntu kita. Lalu di sini sudah masuk ke MySQL MariaDB. Setelah berhasil, lalu di sini kita ketikkan show status slave. Show status slave. Error. Nah, jika sudah error seperti ini, selanjutnya, nah karena di sini MariaDB-nya error, jadi ini berarti keadaan MariaDB-nya itu tidak dalam keadaan aktif. Lalu selanjutnya kita harus melakukan perubahan pada master slave dengan cara mengetikkan perintah change master to, lalu master user master host sama dengan 192. Tunggu, untuk master hostnya tadi kita kembali ke 10.2 host, dua 15. Lalu untuk master usernya sama dengan
Jadi dibuat tugas 3. Tugas 3. Lalu untuk master passwordnya, password sama dengan, jadi saya buat 6, 1, 2, 3. Lalu master log file sama dengan, nah, untuk master log file ini kita lihat kembali ke yang sebelumnya. Kita lihat di sini lagi. MySQL bin. Lalu selanjutnya untuk master log filenya kita lihat kembali ke localhost, yaitu MySQL bin di MySQL bin dot 00004. MySQL bin lalu enter. Lalu untuk master log postnya yaitu 342. Terlog postnya 342. Tiga empat dua. Lalu kita klik enter. Lalu setelah ini lalu kita ketik start slash. Start slash
lalu kita klik enter, maka untuk slave-nya telah berhasil ya, berhasil. Lalu selanjutnya kita pergi ke localhost pada Ubuntu. Nah, di sini kita buka lagi untuk Ubuntu-nya, lalu pergi ke menu replication. Pergi ke menu replication. Klik lagi application. Di sini untuk replikasinya sudah berhasil dilaksanakan. Lalu selanjutnya adalah pengujian replikasi. Pertama kita buka terlebih dahulu untuk komputer 1 yaitu Windows. Kita pergi ke tabel obat, lalu kita coba kemudian lakukan perubahan data, save edit. Misalnya di sini untuk nama jumlah semua obatnya di sini 100 100 95 100. Selanjutnya kita coba ubah. Kita coba di sini ubah dari 100 ke 75. Kirim. Nah, di sini sudah terubah. Lalu selanjutnya kita coba ini 100. Kita coba ubah lagi, misalnya di sini sisa tinggal 20. Kirim. Lalu di sini kita ubah lagi untuk yang 100. Misalnya kita ubah ke 35 ya. 35. Di sini sudah kita ubah ya untuk data pada komputer 1 yaitu Windows. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada komputer 2 pada sistem Ubuntu. Kita buka. Lalu di sini kita refresh terlebih dahulu. Lalu kita lihat di sini ada tabel obat. Apakah dia sudah ikut berubah? Di sini untuk pada sistem Ubuntu sudah ikut berubah ya, sesuai pada komputer 1. 75 20 95 35. Kita pastikan ada 75 20 95 35. Jadi untuk tes pengujian berarti pengujian replikasinya berhasil. Jadi untuk praktikum kali ini untuk replikasi itu berhasil ya. Jadi cukup sekian untuk praktik pada kali ini, yaitu replikasi praktikum yang replikasi kedua.
Yang sebelumnya adalah part 1 dan ini part 2. Jadi jika ada kesalahan kata saya mohon maaf, dan jika ada yang keliru saya mohon koreksi. Jadi cukup sekianlah untuk kali ini. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.